konten saya. Terima kasih. Ya, jangan lupa di follow, like, and share ya. Jangan lupa ya, bantu-bantu ya. Maklum lah, kita kan baru. Oh iya. Jadi konten hari ini saya pengen ngebahas sedikit ya tentang berita-berita yang kemarin saya baca nih, yang bunuh diri, terus yang dibunuh juga. Pertama saya pengen ngebahas yang bunuh diri ya, seorang wanita atau seorang istri yang bunuh diri terus bawa anaknya karena beranggapan kalau dia tidak ada, ya anaknya sama siapa, kasihan. Jadi dengan alasan itu dia membunuh kedua anaknya. Sulit ya, karena memang tekanan ekonomi di kita itu sangat-sangat mengganggu mental kita sebagai seorang istri. Betul, apalagi kalau suami tidak mendukung. Di sisi lain suami nganggur, terus utang nggak beres-beres. Kita harus menyikapinya seperti apa? Kita sebagai wanita dan sebagai seorang istri jujur harus pintar untuk membuat satu solusi walaupun berat. Saya pernah ada di posisi itu, pernah sekali. Apa yang ada di benak wanita atau seorang istri atau seorang yang tekanan mentalnya kena pengen bunuh diri itu pernah saya alami. Tapi balik lagi, ketika saya akan melakukan itu, saya berpikir kembali, apakah betul langkah saya? Terus kalau saya mati, saya jadi apa? Itu pertanyaan saya. Banyak hal miris memang. Wanita atau ibu, seorang istri, menjadi seorang istri itu tidaklah mudah sebetulnya. Dia harus sanggup untuk menghadapi semua, dari mulai semua aspek. Kuat, hanya itu yang bisa saya bilang, kuat. Ketika kamu akan melakukan hal yang negatif, lihatlah anakmu ketika tidur. Jangan lihat suamimu, lihat anakmu. Ketika kamu sudah melemah, lihat anakmu. Ingatkah kalian ketika anakmu belajar jalan, dia jatuh, lalu kita bilang, ayo nak, bangkit kembali biar kamu bisa jalan. Itu yang harus kalian lakukan sekarang. Jangan kotori pikiranmu dengan mengikuti bisikan setan. Jangan kasih celah untuk suami ya menyerah dengan keadaan. Justru kalau memang kamu udah gak kuat dengan kondisi itu, keluar. Jangan ada di lingkaran itu. Kalau memang kamu tidak suka, utarakan. Kalau memang suami tidak suka, utarakan juga. Jangan. Jadi wanita itu memang sulit. Di sisi lain kita lemah, tapi di sisi lain kita harus kuat. Mana yang harus kita jalani? Dua-duanya. Lemah boleh, tapi bodoh jangan. Kita harus kuat. Ya, betapapun sulitnya badai, kuat ya. Jangan lemah. Dan saya juga membahas yang kemarin dibunuh ya, sampai berapa ratus potongan itu. Wah, lu gila lu sih. Gila lu men. Buset deh. Lagi-lagi macam apa coba? Yang saya heran itu kan mereka tinggal satu rumah ya, tanpa ada ikatan pernikahan. Tapi kok kenapa diizinin sama ibu kosnya, sama bapak kosnya? Terus ketika digorok lehernya, apa nggak kedengeran ada suara teriakan gitu ya? Itu yang gitu saya bingung. Cuman di sini mungkin pelakunya ngeliat ya, lu gila, kamu gila. Aduh. Saya sih nggak bilang saya ini ya, cuman itu anak orang, itu manusia. Ketika kamu tidak setuju dengan pendapat dia dan ketika kamu emosi, kamu bisa keluar.
Nggak usah sampai lu ngegorok dia. Dia punya hak untuk hidup. Nggak ngerti lagi pikiran kalian. Pikiran kamu salah. Ya, pikiran kamu. Itu anak orang. Itu manusia yang apa ya? Kok tiba-tiba dibunuh gitu? Hanya karena perdebatan sengit. Oh, maaf. Udah gitu dia tidak bisa mengikuti gaya hidupnya si perempuan. Ya kalau nggak bisa ngidupin itu perempuan, nggak bisa ngikutin, ya udah putusin. Ngapain dilanjutin? Sesimpel itu gitu loh. Nggak usah dipakai ribet lo harus matiin orang, nyawa orang. Jangan Anda berlagak seperti malaikat Jibril gitu loh. Ya bukan ya? Salah ya? Ya pokoknya itulah ya. Ya sudah lah ya. Intinya saya cuma mau bilang kenalan lagi yang ketiga ini, konten saya ini. Mungkin nanti kontennya bakal lebih berisi ya. Kalau ini kan mentah ya kan. Saya akan cari advice buat kalian. Betapapun sulitnya tekanan hidup yang kalian alami, cobalah untuk bertahan. Apapun itu, kuatkanlah iman kalian. Jangan ikutin setan, karena setan udah tugasnya buat menyeret kita untuk menjadi kaum mereka. Jangan. Dan buat kalian yang berpikir untuk membunuh, pikir lagi kali. Kenapa? Karena ketika tangan kamu dilumuri oleh darah seseorang, sekitar itu pula tangan kita ini tidak akan bisa melangkah lagi kaki dan tangan kita. Benar banyak dosa. So, buat kalian bertahan, jangan lupa kuatkan iman, peace, love, and friendship. Zaman milenial kayak gitu, zaman saya kayak gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih dan